Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus jamaah pendengar yang Allah muliakan, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah banyak nikmat. Kita gunakan dengan mengerjakan, menunaikan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholat kita yang kerjakan hari ini bisa menunjukkan jalan dan memberikan banyak manfaat dari pagi hingga sore hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil kiamah. Kita buka dengan surah Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ila hadzal muallif rahimahullah. Syadillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, pagi hari ini masih melanjutkan fadilah salat berjamaah. Namun sebelum saya baca keterangan ini, bahwasanya hari ini terakhir dari bulan Dzulhijjah. Besok adalah tanggal 1 Muharram. Ya, 1 Muharram. Amalan orang-orang soleh, salafun soleh pertama adalah baca doa akhir tahun dan awal tahun. Kapan akhir tahun? Pada asar. Di sini dibin oleh Pak Ustaz. Kalau nggak sempat di sini rumah, tuh biasanya di Yasin kalau ngeliat daftar isi doa awal tahun, akhir tahun, doa awal tahun. Kenapa akhir? Kita tutup di situ doa. Ya jelas minta maaf pada Allah, jelas selama setahun ini banyak begini-begini, doa keselamatan, doa kemuliaan. Demikian pula akhir awal tahun itu ya sama. Mudah-mudahan Allah bimbing gitu Pak ya. Insya Allah. Di Yasin, kalau di rumah nggak punya Yasin, pinjem di masjid. Kalau baca bareng-bareng, baik bareng-bareng maupun dan kalau bareng-bareng dibaca satu-satu, nah, kita ngaminin sambil nyimak. Yang kedua, nanti di bulan Muharram banyak peristiwa. Ini Pak Ustadz sudah mengeser ya keutamaan, keutamaan dan amalan-amalannya. Yang jelas, yang kedua adalah bulan Muharram ada apa? Ada apa? Hari Raya Anak Yatim, tanggal 10 Muharram. Ya, Pak ngumpulin duit ataupun tiap hari mulai besok ya 2000 selain panitia, kalau panitia mengadakan kegiatan apa di santunan atau di situ ada kelompok yatim, tapi nggak usah bilang-bilang, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memuliakan yatim bebas daripada munafik, bebas dari orang pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mudah-mudahan Muharram kita ini ada Bapak, kita terbebas daripada orang pendusta agama. Semakin banyak kita keluarkan, yakin bahwasanya kita akan terbebas itu. Siapa yang gak kepingin Bapak digolongkan orang-orang pendusta? Ya Pak ya, gak mau.
orang pendusta itu enak di kita, gak enak di orang lain. Ya orang membohongkan itu, tapi sumpahnya orang yang pernah dibohongin akan teringat terus. Ya kan Pak ya? Oh saya pernah dibohongin beli ini, katanya asli tapi second. Saya katanya Nah, kemudian amalan yang ketiga yang paling bagus, ini amalan Pak ya, amalan ini butuh kita puasa. Nah ini yang Bapak, puasa Tasu'a sama puasa Asyura. Berarti tanggal berapa nih? Tanggal 10 Bapak. Puasa sunnah. Gak gampang tuh Bapak, karena kita nggak biasa puasa. Tanggal 10 Muharram. Kalau nggak salah, saya belum sempat baca itu di dalam kitab apa namanya, Tambihul Ghafilin, ya itu diantara fadilah siapa orang yang puasa, ya kalau nggak salah mudah-mudahan itu adalah Pak, hampir semua orang pada ngedoain salam dunia. Kemudian kalau di bulan Muharram, ya peristiwa yang besar, ya tanggal 10 apa, Nabi Musa mampu menenggelamkan siapa Bapak? Firaun. Itu Firaun tahu sendiri itu, ya. Allah lambangkan manusia yang luar biasa. Generasi pada zaman Musa begitu, ya habis, terutama pemudanya. Kenapa kan? Dengar Pak ya, bahwasanya nanti akan satu generasi anak muda bakalan ngancurin samia, kata pembisik orang dekat, kata orang sekitarnya. Sehingga Pak, siapa orang yang hamil dipantau. Itu keinginan Fir'aun, tapi Allah nggak ingin, sehingga banyak cara Allah selamatkan pemuda-pemuda yang baru lahir itu, bayi-bayi yang lahir itu. Di antaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dengar bahasanya gini. Wah, disuruh kan ditaruh di mana-mana, di bak barangkali begitulah, terus ada ngalir menuju ke tempat singgasananya, tempat istananya Fir'aun. Tapi subhanallah, bayi yang sembilan rupa Allah kirimkan hati Fir'aun yang bengis, yang sadis luar biasa. Ada timbul kecintaan kepada Nabi Musa kecilnya. Nah ini sedikit cerita. Allah kasih tuh, kalau dia tulis, kalau Allah kasih lembut. Kebetulan Nabi Musa itu selama nikah gak punya keturunan. Coba, siapa orang yang gak punya rindu kepingin punya anak? Nah, ya baru dewasa dan itulah. Siapa lagi? Ada nabi siapa yang dimakan oleh ikan? Nabi Yunus, ya Yunus, oh selamatkan. Demikian pula Nabi Nuh, bagi padang. Terus pokoknya banyak nabi-nabi. Nah, ketika baginda Rasulullah SAW di Makkah, di Madinah suasananya sunyi. Nanya, ini kenapa kok sunyi? Semuanya pada pas tanggal 10 Muharram pada puasa. Kenapa puasa? Nabi-nabi saya dulu itu adalah Tuhannya memberikan keselamatan. Singkat cerita, orang Yahudi, orang-orang sekitar Madinah adalah pada puasa, saya layak. Pas tanggal 10 Muharram maka puasa. Kemudian peristiwa yatim itu adalah ketika suatu saat pas tanggal 10 Muharram, ialah apa? Biasa namanya anak itu kalau sore pagi itu Pak main-main. Enggak tahu deh
bola kok, main apa gitu. Ada satu anak ya nggak ikut bersama, mojo kita kata oleh Nabi, kenapa nggak ikut main? Enggak, maklum anak itu lagi kesel pak ya, namanya kesel itu nggak main gini. Dan kenapa? Saya nggak punya apa-apa, saya dihina, saya nggak punya orang tua saya berjuang sehingga apa? Meninggal. Sedangkan ibuku nikah lagi, saya nggak keurus. Oh, terdenyutlah hati Rasulullah. Baiknya, mau nggak ibu atau saudaranya Hasan Husain menjadi saudaramu? Kemudian ialah Fatimah adalah tantemu, Khadijah adalah sebagai ibumu. Singkat cerita, nah begitu dirawat. Nah saat itulah ulama-ulama memberikan satu kesimpulan, bagaimana tuh kalau pas tanggal 10 kita rayakan anak yatim. Begitu pas peristiwanya. Persis pada kenapa tahun 1 Muharram tahun Hijriah, itulah ketika Nabi berhijrah mulai dihitung. Nah itulah barangkali banyak peristiwa. Kalau Bapak lebih lengkap, biasanya banyak YouTube, banyak kiai-kiai yang memberikan tausiah di dulu YouTube tersebut. Bapak baca, ayo kita kerjakan. Yang berat nggak mampu, kita ambil yang ringan. Yang berat itu apa? Kotor, puasa. Ya benar beratnya. Pernah puasa. Kenapa kok berkata nggak ahli puasa? Ambil yang ringan, baca doa. Ambil yang ringan, infak sedekah pada yatim, baik langsung maupun di koordinasi ataupun yang itu. Nah itu barangkali ya. Ada lagi yang mengatakan, tapi siapa yang ngasih dukaan orang yang puasa pas tanggal 10 Muharram, maka baginya adalah mendapatkan doa dari orang sedunia ini dan sebagainya. Itulah Bapak sedikit mengawali. Bapak saya lanjutkan hikmah daripada salat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyah, diriwayatkan, ada keterangan annahu, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mardatu rabbi, orang yang mengerjakan salat maka orang tersebut mendapatkan ridho Allah. Ya Allah Bapak, siapa yang nggak kepingin mendapatkan ridho Allah? Kalau Allah sudah ridho Bapak, dalam dunia insya Allah nggak sulit. Dalam artian kalau memang sedikit berkah. Apalagi kalau Allah sudah ridho, gampang urusannya. Makanya di dalam puasa itu kan ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatina. Itu ya Allah, apa di dalam puasa itu? Pada puasa kan baik itu masih minta, ya Allah aku minta kepadamu ridho. Tuh. Jadi ketika mengerjakan puasa engkau ridho. Akhirnya apa? Allah ridho. Bulan Ramadan berkah banget tuh. Makanan. Orang bisa mudik, orang bisa pakai baju lebaran. Itu Pak. Dan mungkin bagaimana sholat kita ini Allah ridho. Ya kemarin saya sampaikan sholat kita mencoba khusyuk. Sholat kita ini nggak melayang. Yang berikutnya wa sunnatul anbiya. Sholat merupakan sunnah para nabi dulu. Jadi kalau kita ini mengerjakan sholat, berarti kita nyontoh nabi-nabi dahulu. Ya kalau nabi sudah dijamin oleh Allah surga, tapi tetap sholat. Ya antara nabi satu dengan nabi yang lainnya sholatnya beda-beda. Ya, ada yang sholatnya sekian rakaat, ada sekian panjang rukuknya dan sebagainya. Kita alhamdulillah Bapak ya sholatnya hanya 5 waktu. Coba kalau sholatnya seperti di zaman Nabi Musa sampai 50 kali. Ingatkan peristiwa Isra Mi'raj Bapak ya. Nabi kita menghadap Allah, kemudian
Udah ngapa Allah ketemu dengan Nabi Musa. Ini cerita singkatannya. Nabi Muhammad katanya kamu ketemu Allah. Apa yang kau dapatkan? Musa, aku disuruh sholat 50 kali. 50 kali. Umat yang kecil-kecil begini 50 kali. Umatku yang gede-gede suruh 50 kali itu. Balik minta diskon terus sampai 5. Coba kalau seandainya ya sholat 50 kali. Waduh. Tapi menurut saya sih di Ramadan itu bisa nggak kita mengerjakan sholat 50 kali Bapak? Tarawih berapa Pak? 20 ditambah sholat fardu 17. 20 sama 17 berapa? 37, betul. Kalau kadang-kadang kita sholat qobliyah ba'diyah 10. Tadi 37 tambah 10 berarti berapa? 47. Kadang-kadang kita sholat duha 4 rakaat. Berarti berapa itu Bapak? Tadi 47, 50. Belum lagi sholat tahajud masih malam lagi. Belum lagi tahiyat. Bisa. Yang nggak bisa mengerjakan apa? Kenapa? Iman. Kalau iman kita kuat. Kalau iman kan kita nggak kuat, lempeng aja. Udah waktu dipanggil as-sholatu khairun minan naum, lempeng aja. Hayyalas sholat. Iman. Makanya kenapa kok disuruh kita ini menjaga iman dan takwa? Itu. Berikutnya wa hubbul malaikati. Masya Allah. Orang yang sholat Bapak dicintai para malaikat. Gimana cintanya? Dalam keterangan Allah ciptakan malaikat itu. Malaikat ente sujud. Malaikat ente rukuk sujud. Malaikat itu istighfar. Nanya kenapa kok saya disuruh begini ini. Tak lain singkat cerita, sholatmu, sujudmu, rukukmu, istighfarmu li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah toba. Kita di luar Bapak. Ya. Kenapa kok malaikat bisa begitu? Karena malaikat gak ada nafsu. Karena diri kita inilah gara-gara nafsu malas. Dilanjutkan dikit lagi. Udah lama Bapak ya. Dikit lagi Bapak. Kemudian wa nurul ma'arifah. Orang yang sholat diberikan oleh nur pengetahuan, nur tahu. Nur tahu itu bagaimana? Ini perbuatan jelek tak jadi karena ada nur cahaya. Ketika kita ada kebaikan buru-buru. Kenapa? Tahu kalau baik kita buru-buru pahala besar. Tahu kalau ini buruk, kalau kita kerjakan nggak baik. Tuh Bapak, jadi surat itu begitu. Sekarang terakhir wa karahatus syaiton. Orang yang sholat kok bencinya minta ampun untuk syaitan. Bencinya luar biasa. Makanya karena benci gimana saya bisa merusak sholat seseorang yang menjaga sholat. Makanya kadang-kadang jujur sholat itu Bapak ya, ingat yang lupa yang jadi, yang sudah ingat lupa. Ngerti nggak Bapak? Jadi kan ini kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang sholat wal asri dan muwaddin apal, tapi kadang-kadang lupa, campur aduk, benar nggak Bapak ya? Qul ya ayyuhal kafirun, tuh orang itu dia ancur. Apalagi kalau kalian kehilangan sholat, diingetin, oh iya di sana, benar kan Pak ya? Tuh itulah yang lupa diingatkan, yang ingat jadi lupa. Gimana caranya? Apa intinya? Jangan sampai seseorang yang mengerjakan sholat apa? Khusyuk. Ya. Nah itulah Bapak hikmah daripada orang yang mengerjakan sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan sholat kita membimbing ke jalan yang diridhoi Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mencari rezeki.
kalau ada rezeki yang gampang, mudah, halal berkah banyak, badan kita sehat wal afiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.